adalah dosen tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wirabakti sejak tahun 2016. Saat ini saya mengikuti seleksi Cerdos Smart tahun 2022. Bidang keilmuan saya adalah ilmu ekonomi. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, maka dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di kampus yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dapat diprogramkan pada semester ganjil dengan total pertemuan 16 kali pertemuan yang terbagi atas 14 kali untuk materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mata kuliah ini akan memberikan pengenalan tentang konsep-konsep dasar ilmu ekonomi khususnya di bidang ekonomi mikro yang mencakup mekanisme pasar. Di dalamnya ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Konsep elastisitas yang di dalamnya ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas sila. Perilaku konsumen, teori produksi, dan biaya produksi serta berbagai bentuk pasar. Selanjutnya kemampuan akhir yang ingin dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah mikro dalam kegiatan ekonomi di struktur pasar yang ideal. Kemudian materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama ruang lingkup ilmu ekonomi, yang kedua permasalahan pokok ilmu ekonomi, 3 hukum permintaan, 4 hukum penawaran, 5 elastisitas permintaan dan penawaran, 6 teori perilaku konsumen, 7 teori tingkah laku konsumen dan analisis kurva kepuasan sama, 8 teori produksi dan kegiatan perusahaan, 9 biaya produksi, 10 struktur pasar persaingan sempurna, 11 struktur pasar monopoli, 12 struktur pasar persaingan monopolistik, 13 struktur pasar persaingan oligopoli, dan yang terakhir 14 pasar faktor produksi, tenaga kerja, dan tanah. Itulah tadi materi-materi yang akan dibahas di dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Selanjutnya sistem pembelajaran yang kami gunakan yaitu yang pertama LMS yang dikelola oleh kampus kami. Biasanya saya gunakan untuk mengirimkan materi-materi yang kami akan bahas di dalam kelas. Di dalamnya juga saya biasanya menggunakan untuk mengirimkan video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Zoom. Selama masa pandemi ini karena ada regulasi dari pemerintah dan aturan dari kampus kami yang membatasi pertemuan secara langsung, maka kami menggunakan aplikasi Zoom dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga adalah WhatsApp. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kami biasanya menggunakan WhatsApp group. Di sana kami akan saling tukar pikiran ataupun memberikan informasi-informasi terkait dengan perkuliahan. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini untuk memberikan penjelasan ataupun pemaparan materi-materi kepada mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan penguatan ataupun pendalaman kepada mahasiswa terkait dengan materi-materi yang telah kami bahas sebelumnya di dalam kelas. Video pembelajaran ini biasanya saya kirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group ataupun aplikasi LMS yang kami miliki. Yang ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertujuan untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama ataupun berkolaborasi di dalam kelas untuk membahas satu materi tertentu misalnya. Yang keempat adalah tanya jawab. Tanya jawab ini bertujuan untuk memancing keaktifan mahasiswa di dalam kelas, sekaligus juga untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mahasiswa di dalam memahami materi-materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima adalah kuis. Kuis ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana mahasiswa mampu menguasai materi-materi yang telah kami bahas sebelumnya. Jadi kuis ini untuk mengukur sejauh mana
mahasiswa memahami ataupun mengetahui materi yang telah dibahas. Selanjutnya sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan di dalam proses perkuliahan, yang pertama yaitu tugas. Tugas ini ada dua, tugas 1 dan tugas 2 yang masing-masing memiliki bobot penilaian 10%. Kemudian kuis. Kuis ini memiliki bobot penilaian sebesar 15%. Kemudian ujian tengah semester atau UTS yang memiliki bobot penilaian sebesar 25%. Dan terakhir ujian akhir semester atau UAS yang memiliki bobot penilaian sebesar 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada pertemuan ke-10 yang membahas materi tentang pasar persaingan sempurna. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Yang mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi dari materi pasar ya, yaitu pasar persaingan sempurna. Tapi terlebih dahulu sebelum saya lanjut, saya mau absen dulu ya untuk teman-teman mahasiswa semua. Yang pertama Adinda Maharani. Hadir Pak. Kaila Virginia Eka. Hadir Pak. Nur Rahmi. Siti Nur Rahmi. Izin ya. Disa. Izin terlambat Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas materi pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah salah satu jenis pasar. Kalau kita membagi pasar berdasarkan jenisnya, di antara 4 jenis pasar yang lain ada pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli ya. Nah, untuk pasar persaingan sempurna sendiri dari ciri-cirinya di sini kita bisa melihat di slide. Nah, yang pertama dulu terkait dengan perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Nah, di sini perusahaan sebagai penerima harga adalah perusahaan itu hanya menetapkan harga sesuai dengan harga yang berlaku secara umum. Jadi perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak bisa menetapkan harganya sendiri, apalagi harga itu terlalu jauh di atas harga pasar. Kenapa? Ya karena di dalam pasar persaingan sempurna banyak sekali perusahaan lain yang ada. Nah, tentu saja ketika satu perusahaan menetapkan harga terlalu tinggi, maka itu akan merugikan bagi perusahaan itu sendiri karena banyak perusahaan pesaing yang menawarkan produk yang serupa. Nah, karena perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna itu sangat banyak dan bersifat price taker, maka bentuk kurvanya itu adalah kurva elastis sempurna ya. Kita ketahui bentuk kurva elastis sempurna itu adalah kurva yang berbentuk horizontal ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kurvanya. Yang kedua adalah komoditi yang diperjualbelikan itu homogen atau serupa. Homogen dalam arti sifat ya, mutu dan lain sebagainya. Jadi antara satu produk dengan produk yang lain dijual di dalam pasar persaingan sempurna itu sebenarnya memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau bisa dikatakan sifatnya homogen lah ya. Yang ketiga adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak ini terjadi karena di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar persaingan sempurna dari sisi regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi permodalan atau biaya, tidak dibutuhkan terlalu banyak kapital atau modal untuk kemudian masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini dua alasan kenapa kemudian di dalam pasar persaingan sempurna itu sangat banyak jumlah penjual.
Yang keempat adalah setiap perusahaan bebas keluar masuk dalam industri atau free entry and exit market. Nah, jadi perusahaan satu dengan yang lainnya itu bebas masuk ke dalam pasar dan juga bebas keluar. Tidak ada hambatan untuk masuk dan juga tidak ada hambatan untuk keluar. Itu terjadi tadi karena dari segi regulasi tidak ada yang mengatur, dari segi biaya atau anggaran itu modal itu tidak terlalu besar yang dibutuhkan untuk kemudian masuk ke dalam pasar tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Unit ekonomi dalam hal ini adalah produsen misalnya dan konsumen. Baik produsen ataupun konsumen di dalam pasar persaingan sempurna itu sebenarnya tahu berapa harga yang layak untuk satu jenis barang tertentu. Ya, konsumen juga tahu berapa sih biaya produksi untuk barang yang dijual sebenarnya, atau dalam hal ini berapa biaya yang wajar untuk satu produk, sehingga produsen tidak bisa juga kemudian memainkan harga. Nah, ini yang dimaksud semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Itu ya. Nah, contoh industri yang ada di dalam pasar persaingan sempurna ini adalah industri tempe, tahu, dan lain-lain atau yang sejenisnya. Nah, kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini atau industri tempe, tahu ini kan ya untuk masuk ke dalamnya ya membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar ya. Beda kalau misalnya perusahaan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian yang ke 5 tadi terkait semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Ya, untuk produk tempe dan tahu tentu kita semua tahu ya berapa sih harga tempe yang wajar, tahu yang wajar. Jadi ketika ada produsen yang menjual harga yang terlalu tinggi, ya tentu kita langsung bisa membaca ini harganya tidak wajar ini. Ya, biaya produksinya untuk satu tempe itu harusnya hanya segini. Jadi harga yang wajar harusnya segini. Itu maksudnya semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Nah, itu kira-kira ciri-ciri pasar persaingan sempurna ya, yang umum ya tentu saja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sekalian, saya silakan untuk bertanya terkait dengan ciri-cirinya ini. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin Kak Ila Adinda Maharani. Saya Pak Rahmi. Ya, silakan Siti Nur Rahmi. Kalau misalnya harganya tidak berubah, bagaimana caranya produsennya mengambil keuntungan dari usahanya sendiri? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya dari Siti Nur Rahmi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah secara teoritis laba yang dihasilkan oleh perusahaan persaingan sempurna atau perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna secara jangka panjang itu adalah laba normal. Maksudnya perbedaan antara harga dengan biaya itu tidak terlalu signifikan perbedaannya, nyaris sama secara jangka panjang, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang pasar persaingan sempurna itu hanya mendapatkan laba normal sesungguhnya, bukan laba supernormal ya. Bukan berarti bahwa nanti ada kenaikan harga baru kemudian ada keuntungan ya, Siti Nur Rahmi. Jadi meskipun harganya tidak mengalami perubahan, selama biayanya itu masih berada di bawahnya harga atau lebih rendah daripada harga, tentu di situ ada keuntungan ya. Bahwa kemudian ada kenaikan harga, ya akan ada kenaikan pendapatan atau laba dengan asumsi bahwa biayanya tetap sama. Jadi meskipun harga tidak mengalami perubahan, selama biayanya lebih rendah daripada harga, itu tentu ada laba di situ atau ada keuntungan. Gitu ya. Bagaimana Siti Nur Rahmi? Iya jelas Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaan dari Siti Nur Rahmi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lain. Silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Kaila. Iya, jadi kan pasar persaingan sempurna ini bebas dari campur tangan pemerintah, produsen atau serikat pekerja. Nah, jika pasar persaingan sempurna itu bebas dari campur tangan tersebut, apakah harga itu dapat ditentukan dari mekanisme pasar atau hanya dapat ditentukan oleh konsumen? Ya, oke. Luar biasa ya pertanyaannya. Jadi ini lagi-lagi akan berkaitan
dengan bagaimana mekanisme harga yang berlaku di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, tentu yang namanya pasar persaingan sempurna, ya di situ tidak ada pengaturan, ya. Jadi tidak ada penentuan harga, baik itu dari konsumen, produsen, ataupun dari pemerintah sekalian. Ya, kalaupun misalnya pemerintah ada intervensinya terhadap pasar yang termasuk dalam pasar persaingan sempurna, ya itu lain soal lagi, ya. Mungkin nanti akan dimasukkan analisis tentang dampak kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi secara normatif di dalam pasar persaingan sempurna itu diasumsikan bahwa tidak ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak ada penetapan sepihak yang dilakukan baik dari konsumen, produsen, apalagi pemerintah, seperti itu. Sehingga oleh karena itu tentu yang berlaku adalah mekanisme harga, mekanisme pasar. Yang menentukan tinggi rendahnya nilai harga nanti adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Paham ya? Jadi ketika permintaan naik terhadap satu barang, maka hukum permintaan akan berlaku di situ. Sebaliknya, kalau permintaan terhadap satu barang itu turun, maka itu akan berdampak pada penurunan harga barang itu sendiri. Itu mekanisme harga yang berlaku di situ. Berarti itu ya. Sudah jelas tadi jawaban yang saya berikan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Banyak, Pak. Ya, jadi ya seperti itu ya. Saya sampaikan bahwa yang berlaku di dalam pasar persaingan sempurna adalah mekanisme harga yang berlaku. Ya, tidak ada perusahaan yang bisa menentukan harga sendiri, tidak ada pihak baik produsen ataupun konsumen yang bisa mempengaruhi harga. Itu yang berlaku. Ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kurva permintaan pada yang dihadapi perusahaan tunggal atau dari sisi individualnya perusahaan itu. Jadi yang pertama, tidak ada perusahaan individual yang dapat mempengaruhi harga pasar. Tadi sudah kita bahas apa alasannya. Kemudian yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan bersifat elastis sempurna. Nah, kalau elastis sempurna kan berarti dia bentuknya horizontal ya. Nah, ini terjadi karena tadi tidak ada perusahaan yang mampu mempengaruhi harga. Jadi harga tetap flat di posisi yang sama, ya. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, ya bisa kita lihat di sini ada dua kurva. Yang sebelah kiri itu adalah kurva pasar. Seperti itulah bentuk kurva pasar dalam pasar persaingan sempurna. Maksudnya kalau kita melihat dalam konteks pasar secara keseluruhan, artinya di situ banyak perusahaan ya. Nah, kalau kita melihat dari konteks individualnya, perusahaannya secara individu, maka bentuk kurvanya itu horizontal seperti ini permintaannya. Ya, jadi perusahaan secara individu tidak akan merubah harga ini. Jadi nilai harganya itu tetap flat di P0. Berapapun kuantiti yang ada. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk grafik keuntungan normal yang tadi sudah kita bahas sedikit. Laba normal yang diperoleh oleh perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna, ya. Nah, kita ketahui bahwa secara jangka panjang memang keuntungan yang didapatkan oleh pasar persaingan sempurna itu hanyalah laba normal, ya. Laba normal tadi kondisinya adalah tingkat harga sama dengan tingkat biaya. Maka kemudian kita gambarkan saja kurvanya, kurva biayanya sama dengan kurva harganya. Tapi terlebih dahulu kita tentukan dulu seberapa besar produksi atau jumlah komoditas yang diproduksi, outputnya ceritanya. Nah, untuk menentukan itu kita kembali lagi ke MR sama dengan MC. Atau marginal revenue harus sama dengan marginal cost, karena itu merupakan syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan laba maksimum, ya. Nah, berarti kita harus menggambarkan kurva MC-nya nih. Oke, sekarang itu adalah kurva MC-nya. Berarti titik pertemuan antara MC dan MR berada di titik E1 ini, sehingga jumlah produksi atau outputnya itu berada di Q1. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menggambarkan laba normalnya, maka kita tinggal membuat atau menggambar kurva biaya rata-ratanya yang bentuknya U, seperti yang pernah kita bahas ya. Gambar kurva biaya rata-rata itu bentuknya U, average variable cost juga bentuknya U atau AVC. Nah, kita gambarkan U yang
bersinggungan ya, bersinggungan dengan kurva harga yang menandakan bahwa tingkat average cost atau biayanya itu sama besarnya dengan harganya. Nah, ini adalah kondisi laba normal yang didapatkan oleh perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak. Ya, silakan Adinda Maharani. Iya, Pak mau bertanya. Ini setelah saya perhatikan di kurvanya ini kan harganya sama terus ya Pak ya. Diasumsikan harganya sama terus. Makanya kurvanya itu dia bentuknya horizontal. Nah, pertanyaan saya berarti ini kan yang bergerak cuma di bagian demand kan ya Pak ya? Nah, itu berarti yang mempengaruhi demand-nya apa ya Pak ya? Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Dinda Maharani ya. Berarti yang ditanyakan adalah dari sisi demand-nya, bukan harganya. Kalau harga tadi kan jelas bahwa tidak ada yang mempengaruhi harga demand naik atau turun itu harganya tetap berada di P1. Nah, pertanyaannya Dinda Maharani tadi, ini kan yang bergerak berarti demand-nya, Q-nya ya, quantity demand-nya apakah bertambah atau berkurang. Ya kan? Nah, apa yang mempengaruhi itu bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang? Nah, tentu ini akan kembali lagi, ya, lagi kepada kebutuhan dan kondisi-kondisi yang lain misalnya. Kalau dari segi kebutuhan misalnya, semakin banyak misalnya jumlah penduduk, itu akan menyebabkan permintaan akan semakin besar kan? Itu secara teori umum ya. Nah, begitu juga untuk pasar persaingan sempurna. Salah satunya kan jumlah penduduk, apalagi yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan. Pendapatan, ya kan? Ya, pendapatan juga bisa sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Nah, kalau pendapatan masyarakat misalnya bertambah, itu bisa saja menyebabkan permintaan terhadap suatu barang juga akan bertambah. Dan lain-lain, selera masyarakat dan lain sebagainya. Itu semua adalah faktor-faktor yang kemudian bisa meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu barang. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat dari kacamata individual perusahaan itu tidak akan mempengaruhi harga. Tapi kalau kita melihat dari kacamata market secara umum dalam pasar persaingan sempurna, tentu saja akan berpengaruh terhadap harga. Nah, ini logikanya yang harus dibedakan nih. Jangan disamaratakan bahwa intinya pasar persaingan sempurna itu tidak berlaku hukum ekonomi dong. Yang mana hukum ekonomi kan mengatakan ketika jumlah permintaan bertambah maka harusnya harga akan bertambah juga kan. Nah iya, itu akan berlaku untuk kondisi pasar secara umum. Atau kalau kita melihat dalam konteks marketnya. Tapi kalau kita melihat dalam konteks perusahaannya secara individu, maka itu tidak berlaku. Kita ketahui kan bahwa jumlah perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna banyak ya, sangat banyak. Nanti akan berbeda ceritanya mungkin kalau kita berbicara terkait dengan pasar oligopoli atau pasar monopoli atau mungkin monopolistik. Nah itu semua bentuk kurvanya dia turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya di situ akan berlaku hukum permintaan, hukum ekonomi yang berkaitan dengan harga. Oke ya, bagaimana Adinda Maharani? Apa sudah jelas? Oke. Ya, kalau begitu kita lanjut untuk slide yang terakhir ini, yaitu perusahaan pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Oke. Nah, yang pertama, tidak ada biaya fix atau variabel. Oke, tidak ada biaya fix atau variabel. Jadi untuk jangka panjang itu tidak mengenal fixed cost dan variable cost. Oke, yang ada adalah average cost, ya, biaya rata-rata. Yang kedua adalah perusahaan layak berproduksi jika berpotongan kurva harga atau P-nya dengan kurva MC masih terletak pada kurva AC atau di atas kurva AC. Oke, nah jadi perusahaan itu layak berproduksi jika perpotongan kurva harganya itu dengan kurva MC-nya itu masih terletak pada kurva AC atau di atasnya kurva AC. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Yang ketiga adalah perusahaan akan masuk ke pasar jika keuntungan ekonominya lebih besar dari nol. Ya, jadi
ketika di situ ada laba, tentu itu akan memancing perusahaan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, karena ini adalah pasar persaingan sempurna, maka labanya tidak terlalu besar. Selama dia berada di atas nol labanya, maka itu akan memancing perusahaan lain untuk kemudian masuk ke dalamnya. Nah, di sini penawaran pasar mengalami kenaikan, ya, ketika perusahaan banyak masuk, tentu saja. Yang kedua adalah harga mengalami penurunan, ya, sesuai dengan hukum ekonomi. Kalau penawaran bertambah kan harga akan turun, ya, dengan asumsi permintaan tetap. Oke, yang ketiga adalah keuntungan turun sampai keuntungan ekonomi sama dengan nol, sehingga perusahaan yang masuk pasar berhenti. Jadi ketika masih ada potensi laba di situ di dalamnya, maka perusahaan akan selalu masuk. Sampai kemudian tidak ada lagi potensi laba atau keuntungan ekonomi sama dengan nol, maka disitulah perusahaan yang masuk pasar berhenti. Jadi realistis sekali tentu saja, ya. Yang keempat adalah perusahaan keluar pasar jika terjadi kerugian ekonomi. Nah, ini yang berlaku di dalam pasar persaingan sempurna, ya, karena memang free entry and exit market atau bebas keluar masuk pasar karena tidak ada regulasi yang melarang, biaya yang digunakan tidak terlalu besar, maka perusahaan keluar pasar jika terjadi kerugian ekonomi tentu saja. Tinggal keluar saja. Kalau ada keuntungan, kita masuk lagi. Kira-kira begitu. Kan sangat fleksibel. Itulah yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan jenis karakteristik pasar yang lainnya seperti pasar monopoli atau oligopoli. Di sini penawaran pasar mengalami penurunan tentu saja. Ketika perusahaan keluar dari pasar, ada perusahaan keluar dari persaingan misalnya pasar, tentu penawaran pasar mengalami penurunan, ya. Karena jumlah produsen semakin berkurang. Kemudian harga meningkat, ya, hukum ekonomi berlaku di situ. Penawaran berkurang, harga meningkat, dan yang terakhir kerugian menurun sampai kerugian ekonomi sama dengan nol. Ya, jadi semakin sedikit jumlah pesaing perusahaan, maka kerugian ekonomi juga akan semakin sedikit. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya mungkin sudah bisa menutup dulu untuk perkuliahan ini, ya. Nanti tugasnya saya akan kirim via Google Classroom, ya. Silakan dibuka, nanti diakses semua tugasnya dan dikerjakan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, ya. Nah, kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa salah satu jenis pasar yang ada di antara 4 jenis pasar itu adalah pasar persaingan sempurna. Dan pasar persaingan sempurna ini adalah merupakan pasar yang di situ berlaku mekanisme harga. Oke, karena tidak ada hambatan-hambatan dari semua pelaku ekonomi di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian untuk jangka panjang, pasar persaingan sempurna, perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna itu hanya akan mendapatkan laba normal. Ya, beda misalnya dengan jenis pasar yang lainnya seperti pasar monopoli atau oligopoli. Apalagi free entry and exit market untuk pasar persaingan sempurna, dan kemudian jenis barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau sejenis, ya. Nah, saya pikir ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, ya. Semoga ada manfaatnya, dan tolong untuk tugas-tugasnya diperhatikan, ya, dan dikirim sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Saya pikir cukup sekian dulu untuk hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Izin